Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Aulia, NIM 1912100041. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4B. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Bu Helna Nelis MPD. Saya ditugaskan untuk menjelaskan mengenai administrasi hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat. Nah, yang pertama ada pengertian. Apa sih pengertian administrasi hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai administrasi terlebih dahulu. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada. Dan ministret adalah suatu kegiatan untuk membantu, melayani, mengerahkan atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, itu administrasi. Kemudian, hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, sehingga jelaslah antara sekolah dengan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis. Nah, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam meningkatkan pengembangan sekolah. Pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Nah, di sekolah ini kan ada bidang humas ya, yaitu hubungan masyarakat. Nah, sebagai humas ini, tugasnya sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara dengan baik, karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat, tidak bisa terlepas darinya sebagai partner sekolah dalam mencapai kesuksesan sekolah itu sendiri. Nah, prestasi sekolah semakin tinggi di mata masyarakat jika sekolah mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dalam memajukan masyarakat. Nah, intinya jadi gini, nilai prestasi sekolah itu akan semakin tinggi jika ilmu yang mereka dapatkan diamalkan kembali kepada masyarakat. Contohnya, di sekitar sekolah itu misalkan kita terjun ke masyarakat, nah mata pencaharian mereka itu misalkan rata-rata petani. Bagaimana caranya kita sebagai siswa ataupun mahasiswa dapat memajukan pertanian di masyarakat tersebut, misalkan dengan menciptakan teknologi ataupun menciptakan pupuk yang membuat subur tanaman ataupun yang lainnya. Kurang lebih seperti itu contohnya. Nah, sekolah juga harus selalu siap mengantarkan peserta didik terjun langsung ke masyarakat, diantaranya dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan, baik melalui kegiatan intra maupun ekstra. Jadi, jika kita tarik garis merah secara general, maka pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat adalah rangkaian kegiatan organisasi atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar organisasi tersebut agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela. Adapun definisi yang lebih lengkap diungkapkan oleh Bernays seperti dikutip oleh Suryansyah yang menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat adalah yang pertama, information given to public, yaitu memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada masyarakat. Yang kedua, ada persuasion directed at the public to modify attitude and action, yaitu artinya melakukan persuas kepada masyarakat dalam rangka merubah sikap dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap sekolah. Nah, yang ketiga ada effort to integrate attitudes and action
relation of institution with its public and of public with the institution. Suatu upaya untuk menyatukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh sekolah. Yang terakhir ada dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara timbal balik, yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah. Nah, pengertian di atas memberikan gambaran kepada kita apa sebenarnya hakikat hubungan sekolah dan masyarakat. Hal terpenting dari pengertian di atas adalah adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat yang dampaknya dapat merubah sikap dan tindakan masyarakat terhadap pendidikan, serta masyarakat memberikan sesuatu untuk perbaikan pendidikan. Nah, dari definisi yang tadi juga mengandung 3 elemen penting, yaitu yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Yang kedua, peran penting dalam pembangunan sekolah untuk memenuhi harapan masyarakat. Dan yang ketiga, komunikasi 2 arah yang efisien untuk meningkatkan kerjasama yang baik. Nah, itu tadi banyak sekali pendapat seorang ahli tentang pengertian administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan administrasi hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat yaitu dibangun tujuan popularitas sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan cita-cita bersama dari program tersebut. Nah, dari program tersebut mampu melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dengan popularitas ini, sekolah akan eksis dan semakin maju. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya itu memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi, dan perkembangannya. Yang kedua, menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Nah, yang ketiga, tujuannya itu dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antar warga sekolah. Nah, yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran serta mereka dalam memajukan pendidikan di sekolah dalam era pembangunan. Nah, yang kelima, terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah serta apa yang dilakukan oleh sekolah. Yang keenam, pertanggungjawaban sekolah atas harapan yang disebutkan masyarakat kepada sekolah. Nah, yang ketujuh, dukungan serta bantuan masyarakat dalam memperoleh sumber-sumber yang diperlukan untuk meneruskan dan meningkatkan program sekolah. Nah, itulah tadi tujuan dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat. Apa aja sih manfaat dari administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat? Nah, manfaat dari administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu menambah atau meningkatkan harga diri sekolah serta dukungan terhadap sekolah secara spiritual, material, ataupun finansial. Nah, menurut pendapat lain, manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu membantu atau meningkatkan simpati masyarakat secara sadar dan sukarela yang dapat meningkatkan harga diri sekolah serta dukungan terhadap sekolah secara spiritual dan material ataupun finansial. Hal ini akan tampak sebagai berikut jika kita rincikan ya. Yang pertama, adanya saling pengertian antara sekolah dengan pihak luar. Yang kedua, adanya kegiatan yang membantu karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-masing. Dan yang terakhir, adanya kerjasama yang erat dengan masing-masing pihak dan merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya usaha pihak lain. Itulah tadi manfaat dari administrasi hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Nah, yang terakhir ada ruang lingkup. Apa aja sih ruang lingkup administrasi hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat? Yang pertama ada sekolah. Nah, sekolah ini sebagai pusat pendidikan formal sekolah berkembang dari pemikiran efisiensi dan efektivitas dalam pemberian pendidikan kepada masyarakat. Artinya, sekolah-sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban untuk memberikan pendidikan haluan tersebut, tercermin dalam falsafah, tujuan, penjenjangan, kurikulum, pengadministrasian, dan pengelolaannya. Nah, yang kedua ada orang tua murid. Nah,
hubungan antara sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif. Dengan program sekolah, orang tua tidak terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya hendaknya dibimbing lebih simpatik. Nah, yang terakhir, ruang lingkupnya itu ada murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Tanpa adanya murid mereka, maka sekolah tidak akan ada, karena adanya hubungan timbal balik antara murid dan guru. Nah, tugas guru bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi juga harus memperhatikan tingkah laku, pergaulan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan murid tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.